Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mau bikin tutorial ya terkait yang kisi-kisi atau latihan buat kelas 3 ya. Nah, di sini kita lihat topologinya dulu. Awan internet dia ada dua router ya. Satu ada router gedung A sama router gedung B. Nah, di sini router A itu nanti mendapatkan internet di atas 1 ya, kayak biasa. Nah, yang perlu kita pahamin itu adalah di sini ya. Yang perlu kita setting nanti di blok sini ya. Ini nggak bisa bikin kotak kan ya. Kalau ini bisa. Kotak-kotak ke belakang. Nah, ini ya, ini adalah area yang bakal kita konfigurasi atau yang kita konfigurasi ada di router gedung B gitu ya. Nanti yang A itu nanti udah otomatis, jadi kalian perlu menyeting di satu router aja. Nah, nanti kita akan menggunakan routing statik ya. Kenapa harus menggunakan routing statik? Karena supaya saat si router gedung A itu mati gitu ya, IP-nya itu tetap untuk si router gedung B-nya gitu ya, dan tidak berubah-ubah itu fungsinya. Nah, nanti dari sini kita bakal mendapatkan sumber internet dari WiFi ya. Nah, WiFi ini nanti dapat internetnya dari HP kalian gitu ya. Apa sih itu? Android ya. Nah, ini ya. Oh, gede amat ini. Nah ya, nanti kalian bakal mendapatkan sumber internet dari HP kalian, dari hotspot kalian gitu ya, untuk masuk ke router. Nah, nanti dari si router ini itu nggak ada internet ya, hanya menggunakan routing saja. Nah, setelah itu nanti di ether 2-nya ya, itu kita akan menggunakan DHCP server ya untuk membroadcastkan IP-nya. Nah, nanti salah satu si klien itu akan sebagai attackers gitu ya, penyerang. Jadi dia akan melakukan serangan DDoS ya, serangan yang secara beruntun kepada si router gedung B. Nah, nanti kalian sebagai admin itu akan memblok IP-nya atau mencegah DDoS gitu ya, supaya tidak terjadi. Kalau terjadi itu nanti di CPU-nya meninggi ya. Nah, CPU-nya nanti bisa tinggi ya. Nah, kalau udah tinggi biasa dia foreclose, keluar sendiri gitu ya. Nah, nanti kita bakal config ya. Ini namanya attacker. Oke, ini IP-nya ya, diikutin aja IP-nya. Nanti untuk soal mungkin akan berbeda di IP doang, tapi buat konsepnya kalian harus sudah paham gitu ya. Oke, langsung kita konfigurasi ya. Di sini saya udah masuk ke Mikrotik ya. Nah, ini kita close semuanya, kita close. Oke, kita sistem identity dulu ya, kita rubah jadi router gedung B gitu.
addressnya Ether 1 itu router A. Nanti di sini Ether 2 nya kliennya atau attacker nanti ya. Ini saya masukinnya di port 4 ya. Nah itu mau dimanapun sebenarnya nggak masalah, nanti tinggal dipindahkan aja ke port tersebut. Nah di sini kita masukin dulu si IP router. Nah kita ikutin ini aja nih. Jadi si gedung A routernya itu 10.10.10.14 ya. Subnetnya itu 28 ya. 10.10.1 ya /28. Pilihnya Ether 1 ya, ini ya. Nah kita cek masuk belum. Nah kalau muncul yang password seperti itu biasa ada di versi Mikrotik terbaru gitu ya. Dia minta password baru ya. Saya masukin admin, terus repeat passwordnya, maksudnya diulangin lagi, itu admin juga ya. Ping 14 ya kalau salah. Oke ya, 14. Nah kalau udah seperti ini kita masukin IP yang keduanya, itu pakainya dia 12 ya. Titik 1 30. Kalau udah subnet 30 berarti nanti attacker ya tinggal 1 itu doang ya. Masukin client, oke. Kita melakukan wireless ya, kita bakal nangkep wifi yang di sini. Security profile, membuatkan password. Terus di sini SW password dynamic. Ini password hotspot di HP kalian. Nah ini masuk ke wireless, ini kita checklist, kita hidupin ya. Terus kita scan WLAN. Oke, ini kita dapat, kita konekin. Kalau error gini kita close aja. Security profile jangan lupa diganti yang udah kita bikin PSW gitu ya. Oke, di sini ada tulisan connect to S, berarti sudah connect gitu ya. Tinggal dia mencari IP-nya gitu ya. Nunggu dia phone ya. Nanti baru kita bisa melakukan tes internet gitu ya. Kita DNS dulu, masukin di sini, kita defaultin aja. Nah ini udah kuota. Nah kalau udah seperti ini kita udah DNS, terus kita ke routers ya. Routersnya dia udah dibuatin. Kita cek dulu internetnya, coba admin. Oke udah bisa ya. Terus ping google.com. Oke udah bisa ya. Ya bedain di sini terminal sama CMD ya. Command prompt yang ada di Windows. DHCP kita setup ke Ether 2. Oke
ini merah. Kenapa merah? Karena belum ada yang terhubung, atau klien belum ada yang terhubung. Nah, kita masuk ke SNTP ya, di sistem SNTP klien. Nah, ini ya, SNTP itu bisa kalian cek di website sini, klien Indonesia ya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini bisa kita copy ya, terus kita buka command prompt. Ini terus kita ping ya, kita butuh IP-nya gitu ya. Nah, ini udah muncul, kita copy aja. Ini kita masukin di sini. Kenapa harus IP-nya ya, bukan DNS-nya aja Mas? Kalau IP dia cepet, DNS lama banget ya. Nah, ini kita masukin juga sini. Oke, nah kita dapetin IP-nya ya. Jadi IP yang sini ya, nggak pakai tanda kurung. Kita masukin di sini. Oke ya. Jadi ini gunanya time itu untuk supaya waktu tanggal gitu ya, itu update gitu ya. Nah, ini udah masuk. Misalkan date-nya belum sesuai, kalian bisa pindah ke clock. Mana ya, clock sistem. Nah, ini ya, salah, sistem clock. Nah, ini ya. Nah, ininya kita ganti ya di sini ya. Jadi +7. Apply terus oke ya. Nah, 2352 sama ya, 2352. Nah, ini penting, nanti masuknya dia ke log ya, lognya biar tanggalnya sama. Jadi kalau kalian laporan gitu ya, mau pas monitoring di kejadian-kejadian apa gitu, ke di sini ada ya. Oke, internet udah, tinggal di firewall ya, seperti biasa. Di interface bilang karena sumber internet kita dari wireless ya, ini masuk ke oke. IP DHCP server ini udah. Nah, sekarang saya mau pindahin dulu kabelnya ya ke port 2 ya. IP-nya saya rubah ke DHCP ya, biar dia mendapatkan IP otomatis dari routernya gitu ya. Oke, ini udah masuk, kita masukin lagi. Oke ya, ini udah masuk semua. Kita cek internetnya. Oke, udah ada ya. Oke, sudah ya. Nah, habis itu gimana nih? Habis itu kita bakal melakukan yang namanya routing ya. Kita lihat topologinya lagi. Nah, di sini IP ini, IP yang ada di router kita gitu ya. Misalkan ini nih ya, ini mau terhubung ke 1313 ya. Oke ya, jadi sesudah konfigurasi semuanya udah selesai gitu, kita akan melakukan namanya proses routing statiknya ya. Ini cukup kalian lihat dulu IP kliennya di router gedung A, bakal kita masukin untuk menjadi
insert a destination address ya. Di sini nggak pakai 1, pakainya 0. Kenapa 0? Supaya mencakup keseluruhan dari subnet 24 gitu ya. Nah, gateway-nya adalah IP si routingnya ya. Tuh, jalurnya kan lewat sini. Nah, tanda udah selesai, dia berarti reachable ether 1 router A ya. Dan di sini keterangannya aktif statik ya. Tuh, tinggal testing dulu di sini. Jadi pingnya bukan 10.10 tapi yang 13-nya ya. Titik 1. Nah, ini udah terhubung. Tinggal di sini. Nah, 13 ya. Oh, ini belum saya coloknya. Saya bakal masukin dulu ke ether 2-nya ya. Ini kita disable. Saya pakainya yang network ini ya. Ini IP nya udah dapat. Kita tes trace dulu. IP nya adalah 13.13.1 ya. Jadi tracer ini gunanya untuk mengecek ya, routing yang sudah kita buat berhasil nggak dia. Nah, ini tandanya udah berhasil nih, 12 terus ke 13 ya. Terus kita ping tuh ya. Ya udah, jadi kalian bisa mengecek gitu ya, errornya di mana gitu ya, apakah masih di router kalian ya. Kalau udah kayak gini udah berhasil nih ya. Nah, di ping juga udah bisa ya. Tuh, itu yang routing statiknya ya. Ini udah bisa ya. Nah, selanjutnya adalah security firewall untuk ngeblok ya. Oke, di sini ini si klien sudah bisa ngeping ke sini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya attacking ya. Dan kita akan menyesuaikan dari lognya dulu supaya dia masuknya ke memori ya, masuknya ke sistem. Nah, ini logging memori, ini kita masukin disk, ini kita masukin disk, ini kita tambahin rule-nya, masukin firewall, disk ya. Nah, nanti kita bisa buka yang namanya sekolah cyber ya, sekolah cyber aulia.blogspot.com ya. Di sini ada cara mengatasi DDoS pada mikrotik. Jadi kita download 2 ini dulu ya. Kita akan menggunakan Nmap untuk melakukan scanning terhadap port-port yang telah terbuka di mikrotik kita. Baru nanti kita serang pakai aplikasi DDoS ya, DDoS ya. Dan ini ada teknik untuk melakukan pertahanannya gitu ya.
saya udah download Nmap-nya, ini tinggal diinstal aja. Next ya. Saya udah install belum ya. Nah ini tinggal kita masukin target kita, yaitu 10 ya, 10 titik. Jadi di sini yang IP-nya kayak, karena kita ada di Ether 2 gitu ya. Nah kita ada di Ether 2, berarti kita serangnya 12.12.1 ya, bukan 10. 12.12.1 ya. IP default gateway-nya atau keluarnya dari mana, dari 12.12.1 ya. Kalau udah kita scan ya. Nah, port-port itu adanya di service ya. Nah, ini port-port yang harusnya terbuka tuh di sini nih. Nah, ini nanti kita akan ada yang disable, kita rubah juga ya salah satunya. Tuh ya, di sini ada port-port yang udah kebuka nih, 23, 21, 80, 22, 8291, terus ada 27. Kita bakal serang yang pada defaultnya yaitu 80 ini ya, menggunakan aplikasi DDoS ya, ini ya. Runaway ya, jadi disangkanya virus gitu, padahal iya emang virus ya. Nah, diusahakan di kalian itu sudah nyeting yang namanya log tadi ya. Jadi nanti logging itu bakal menyimpan backupan kita ada di disk gitu ya. Logging ya. Tanggal, waktu disesuaikan sama jam sekarang ya ini ya. Sama tanggal, bulan. Jadi harus tepat deh itu. Nah kalau udah langsung kita serang aja DDoS attack, IP-nya 12.12.12.1 ke router ya, portnya port 80. Nah ini semakin besar dia serangannya bakal semakin hebat ya. Di sini CPU-nya itu masih 43, masih standar ya. Coba kita serang pakai 600. Terus ini sama ini 600. Oke. Nah, tuh ya langsung 100 tuh ya. Dan di sini dia langsung nyerang tuh ya. Tuh 100. Nah, kalau udah diserang seperti ini DDoS ini, jadi dia biasanya bikin lambat gitu ya, tuh langsung foreclose dia ya. Nah bagaimana nih cara mengatasinya ya, langsung kita buka yang sekolah cyber Aulia. Nah ini ada tutorialnya, kita bukan mengatasi beberapa serangan itu gitu ya. Nah ini kayak batasi koneksi, terus batasi lalu lintas ICMP. ICMP itu port buat ping ya, masalah batasan bandwidth, filter dan blacklist, penyaring protokol dan port ya, pengaturan rate limiting. Nah ini yang udah ada tutorialnya gitu ya. Nah ini udah balik lagi ya. Jadi penyerangan DDoS itu sangat berbahaya, apalagi dia nyerangnya itu port yang dari
VirtualBox ya semua. 8291. Coba kita serang lagi ya. 12.12.1 portnya ini ya 600, ini 600. Kita cek dulu. Nah ya, di sini langsung ketahuan nih. Tuh, ternyata ada yang too many Winbox do session drop connection itu ya, terlalu banyak aksesnya gitu ya. Tuh, sampai riwayatnya ketahuan. Kalau udah kayak gini udah serangan di DOS banget. Tuh, CPU nya sampai 100% kinerjanya. Udah kayak gini kita harus bertahan ya. Caranya gimana? Kita langsung buka namanya firewall rule ya. Di sini kita bakal ini kita close dulu, kita close, exit. Nah di sini kita bakal setting firewall filter chain input connection state neo limit protokol TCP ya. Kita setting ini, kita close dulu di IP firewall, pilih filter, terus di add change input, ini input ya, terus connection state nya neo di sini ya, connection state di sini dengan ya connection limit. Oh ini connection state nya itu neo ya, limitnya 500. Limitnya 100/5, terusnya 5. Protokolnya TCP. Kalau udah di apply, oke, kita punya satu ya. Terus kita batasi lalu lintas ICMP di IP firewall, exchange nya itu input lagi, protokolnya ICMP ini untuk membatasi dari pinnya. Limitnya 50. Oke lagi batasi bandwidth, use simple add name ya. Batasi, kita akan ke simple queue ya, ini batasi bandwidthnya di sini. Kita tambah targetnya itu di 12 ya, 12 bukan 12 tapi IP si kliennya. Oh ini 12 ya, 12 0 untuk kena semua gitu ya. Limitnya ini kita pakai 10 kan. Oke, ini kasih keterangan kali ya. Kita ke firewall lagi. Firewall kita bikin blacklist ya. Address list, add list, blacklist, add list. Oh ini di address list
addressnya ini blacklist, jadi ada di address listnya IP nya 12. Kalau ketahuan gitu ya penyerangnya IP nya, langsung kita masukin aja gitu ya. Misalkan di sini titik 2 ya, 12.12.2 si kliennya ya, atau bisa di IP config ya, itu juga bisa. Firewall adjacent sudah komputer, firewall inputnya input lagi, short addressnya blacklist. Blacklist actionnya drop, ya, dia langsung menutup, memblok. Terus ke firewall lagi, input lagi, protokolnya UDP, portnya 53. Aset, oke. Terakhir IP firewall, chassis input, protokolnya TCP, connection state, setnya nil ya, short address, addressnya slow connection. Di sini dia pakai search address list. Search address list kayaknya cuma di situ doang. Search address list. Terus connection atau connection action, actionnya ini masquerade drop ya, masquerade Madinah ya. Nah, coba kita tes lagi menggunakan aplikasi Ultra DDoS. Ada perubahan tadi ya. DDoS 12.1 portnya 1891, soalnya 600 generalnya. Nah, dilihat di sini CPU-nya tidak bertambah 100%, berarti udah bisa ya, tinggal kita lock. Dia langsung gak ada aktivitas ya, langsung karena udah ke blok ya semuanya.
Nah, tinggal kita mematikan dan merubah ya dari servisnya si router ya. Kayak ini kita matikan, yang nggak perlu kita matikan aja. Nah ya, oke, kita rubah misalkan jadi 700. Oke, sampai situ dulu ya terkait tutorialnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat ke kalian ya. Jadi setelah monitoring mau ngeblok, sementara itu sampai situ dulu ya. Oke, terima kasih.